Berlatar di sebuah rumah megah pada tahun 992, suasana malam yang sunyi mendadak pecah ketika seorang gadis kecil bernama Rebecca terbangun dari tidurnya. Ketenangan malam itu terusik bukan tanpa alasan, melainkan karena telinganya menangkap suara mainan perahu milik adik laki-lakinya yang bernama Tommy. Mengira sang adik sedang asik bermain sendirian di luar, Rebecca pun berjalan perlahan menyusuri lorong rumah. Namun, langkahnya terhenti saat melewati kamar Tommy, karena di sana dia melihat sang adik ternyata sedang tidur dengan sangat nyenyak. Diliputi rasa penasaran yang luar biasa, Rebecca memberanikan diri berjalan menuju area halaman belakang. Di sana, di tengah kegelapan malam, dia melihat mainan perahu itu terapung kesepian di atas permukaan air kolam renang yang tampak begitu tenang, namun sekaligus menyimpan aura yang mencekam. Dengan langkah perlahan dan penuh kehati-hatian, Rebecca mendekati bibir kolam dan mencoba menjulurkan tangannya untuk mengambil mainan perahu tersebut. Namun, tiba-tiba saja sebuah kekuatan misterius tak kasat mata menarik tubuhnya dengan sangat kencang, hingga dia terperosok masuk ke dalam kolam renang. Di dalam air yang dingin dan gelap, kepanikan luar biasa langsung melanda Rebecca. Di tengah keputusasaannya berjuang untuk bernapas, dia melihat bayangan ibunya sedang berada di pinggir kolam seraya menjulurkan tangan untuk menolongnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Rebecca berusaha menggapai tangan itu. Namun anehnya, saat kepala Rebecca berhasil menembus permukaan air untuk menghirup udara, dia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Halaman belakang itu benar-benar kosong melompong. Merasa kondisi sudah aman, dia pun kembali berenang ke tengah kolam untuk mengambil mainan perahu milik adiknya. Tapi sialnya, makhluk tak kasat mata itu kembali muncul di dasar kolam, menyeret tubuh mungilnya ke dalam kegelapan air yang pekat. Dan inilah The Night Swim. Sebuah film horor supranatural yang mengisahkan tentang sebuah kolam renang berhantu yang menjanjikan kesembuhan ajaib namun menuntut tumbal nyawa yang sangat mengerikan. Kisah ini menghadapkan sebuah keluarga pada pilihan sulit antara ambisi kesembuhan dan keselamatan nyawa mereka sendiri. Bisakah mereka selamat dari teror makhluk yang bersemayam di dalam kolam, ataukah mereka harus merelakan salah satu anggota keluarga mereka untuk menjadi korban berikutnya? Untuk mengetahui plot twist mengejutkan dari film ini, mari kita langsung aja masuk ke alur cerita film lengkapnya. Cepat berlalu, 25 tahun kemudian, cerita kini bergeser pada sebuah keluarga harmonis yang terdiri dari sang ayah bernama Ray, sang ibu bernama Eva, serta dua anak mereka yang beranjak remaja bernama Izzy dan Elliot. Keluarga kecil ini sedang sibuk mencari tempat tinggal baru setelah Ray yang merupakan seorang atlet baseball profesional terpaksa harus pensiun dini dari dunia baseball akibat penyakit skoliosis atau gangguan saraf parah yang dialaminya. Dalam pencarian tersebut, mereka akhirnya menemukan sebuah rumah tua yang kebetulan merupakan rumah milik keluarga Rebecca di masa lalu. Saat pertama kali melihat rumah itu, Ray langsung merasa sangat tertarik. Terutama karena di halaman belakangnya terdapat sebuah kolam renang yang cukup luas. Alih-alih mencari tahu sejarah kolam tempat tersebut, Ray justru merasa kolam renang ini bisa menjadi sarana terapi yang bagus untuk memulihkan kondisi fisiknya. Tanpa mengetahui sedikit pun bahwa ada seorang gadis kecil yang pernah tewas mengenaskan di dalam kolam tersebut. Tanpa berpikir panjang, keluarga Ray pun mulai menempati rumah baru mereka dengan penuh sukacita. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama, karena mereka mulai mengalami beberapa kejadian aneh yang tidak masuk akal. Kejadian pertama menimpa Ray sendiri ketika dia sedang berjalan di pinggir kolam yang belum dibersihkan, tiba-tiba saja terperosok masuk ke dalam kolam. Beruntung, berkat aksi sigap dan pertolongan cepat dari keluarganya, nyawa Ray berhasil diselamatkan. Setelah insiden yang cukup mengejutkan itu, mereka pun memutuskan untuk membersihkan dan merenovasi kolam renang tersebut agar layak digunakan. Dad? Oh my gosh. Careful. Di sela-sela proses pembersihan, seorang petugas pemeliharaan kolam sempat memberitahu Eva sebuah fakta unik, yaitu bahwa kolam renang tersebut tidak tersambung ke saluran air kotak biasa, melainkan memiliki mata air alami sendiri yang mengalir langsung dari bawah tanah. Teror kolam renang ini pun mulai menunjukkan wujudnya secara perlahan.
Suatu malam, Eva berniat untuk menikmati suasana tenang dengan berenang sendirian di kolam tersebut. Namun, saat sedang asik berendam, bulu kuduknya mendadak merinding ketika matanya melihat sesosok bayangan manusia sedang berdiri membisu di pinggir kolam. Ketakutan bahwa sosok tersebut adalah seorang penyusup jahat yang berniat buruk, Eva langsung bergegas keluar dari air dan segera memberitahu Ray agar mereka memasang sistem pengaman ekstra di sekitar kolam. I think we should put in a pool cover just to be safe. Ketegangan tidak berhenti sampai di situ. Entah kenapa kucing peliharaan kesayangan mereka juga mulai bertingkah aneh dengan terus-menerus menatap tajam ke arah mainan perahu yang ada di kolam. Benar saja, keesokan paginya, seluruh keluarga dibuat panik karena kucing mereka mendadak menghilang tanpa jejak, dan hanya meninggalkan kalung lehernya saja di pinggir kolam. Saat Ray mengambil kalung tersebut, sebuah keajaiban aneh terjadi, di mana luka goresan yang ada di tangannya tiba-tiba saja sembuh dengan sendirinya dalam sekejap. Merasa ada yang tidak beres dengan area kolam, keluarga itu pun akhirnya memutuskan untuk memasang kain penutup kolam. Suatu hari, anak bungsu mereka yang bernama Elliot sedang asik bermain sendirian di pinggir kolam sambil membawa tumpukan koin. Namun, di tengah keasikannya bermain, tiba-tiba saja salah satu koin menggelinding dan masuk ke dalam lubang pembuangan kolam. Kejadian aneh itu terus terulang beberapa kali, seolah-olah ada kekuatan gaib yang sengaja melempar koin-koin tersebut ke dalam air. Elliot yang polos tidak mengetahui siapa sebenarnya yang melakukan hal jahat itu. Karena merasa penasaran dan ingin mengambil kembali koin-koin berharganya, Elliot pun memberanikan diri masuk ke dalam kolam renang dan mulai menyelam ke dasar air. Di saat dia sedang menyelam di air, hal-hal mistis yang mengerikan mulai bermunculan satu persatu. Saat telinganya mendekat ke arah lubang pembuangan di pinggiran kolam, dia mendengar suara sayup-sayup seorang anak gadis yang memanggil namanya. Suara misterius itu rupanya berasal dari roh Rebecca yang meminta bantuan agar Elliot menolongnya keluar dari tempat terkutuk itu. Elliot yang ketakutan tentu tidak mengetahui siapa sebenarnya sosok gaib yang ada di depannya itu. Namun entah kenapa dengan nekatnya dia justru mencoba mendekat ke arah lubang tersebut. Dan tiba-tiba saja sesosok tangan hitam legam yang mengerikan muncul dari dalam lubang dan mencoba menarik tubuh Elliot ke dalam. Untungnya Elliot berhasil melepaskan diri dari cengkeraman makhluk itu dan dengan perasaan ketakutan yang luar biasa. Keesokan paginya, Eva pun mencoba membahas masalah sensitif itu bersama Ray. Eva berkata dengan nada cemas bahwa ada sesuatu yang sangat aneh dan tidak beres dengan kolam renang mereka. Namun Ray yang sudah mulai merasakan efek positif dari kolam renang tersebut enggan memikirkan hal-hal aneh yang berbau mistis. Alih-alih mendengarkan kekhawatiran istrinya, Ray justru berusaha menenangkan Eva dan meyakinkannya untuk tetap bertahan di rumah itu demi kebaikan proses penyembuhan penyakitnya. Setelah perdebatan kecil itu, hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa sampai pada suatu sore di mana seluruh keluarga berada di sebuah lapangan untuk melihat latihan baseball Elliot. Latihan awalnya berjalan normal, namun suasana mendadak berubah menjadi aneh ketika sang pelatih meminta Ray untuk turun ke lapangan dan melakukan pukulan bisbol, sekedar untuk bernostalgia dengan masa lalunya sebagai atlet profesional. Pada pukulan yang pertama, tubuh Ray yang masih lemah akibat penyakit sarafnya tidak mampu menahan beban gerakan hingga dia terjatuh dengan kondisi yang cukup memprihatinkan di atas tanah. Namun, seolah mendapatkan kekuatan gaib yang entah dari mana asalnya, pada pukulan yang kedua, Ray berhasil memukul bola dengan sangat keras hingga melesat jauh. Bahkan setelah momen itu, dia seakan-akan sembuh total dari penyakit parahnya, mampu berjalan dengan tegap, dan kekuatannya kembali seperti semula saat dia masih prima dulu. Malamnya, melihat kondisi fisik Ray yang sudah jauh membaik, Ray dan Eva berniat pergi keluar rumah menuju ke kediaman keluarga mereka untuk menghadiri acara makan malam. Sementara itu, Elliot memutuskan untuk tidak ikut dan memilih tinggal di rumah untuk menjaga tempat tinggal mereka. Izzy yang kini sudah memiliki pacar mengundang pacarnya bernama Ronin untuk datang ke rumah dan menghabiskan malam dengan berenang bersama di dalam kolam renang yang airnya tampak begitu berkilau di bawah sorotan lampu malam. Untuk mencairkan suasana, mereka memutuskan untuk bermain permainan petak umpet air atau biasa disebut Marco Polo, di mana mereka saling mencari satu sama lain dengan mata tertutup. Seketika suasana yang tadinya penuh tawa berubah menjadi sangat mencekam saat Izzy yang sedang mendapat giliran mencari tidak bisa menemukan keberadaan Ronin. Saat Izzy mencoba mencari dengan cara menyelam ke bagian kolam yang lebih dalam, tiba-tiba saja sesosok wajah pucat menyeramkan dengan mata melotot muncul tepat di hadapannya. Kepanikan luar biasa langsung membuat Izzy meronta-ronta di dalam air.
Beruntung, dengan sisa keberanian yang ada, Izzy berhasil berenang naik ke permukaan. Tak lama setelah insiden mengerikan itu terjadi, orang tua Izzy pun akhirnya pulang ke rumah. Esok harinya untuk merayakan kesembuhan Ray sekaligus menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar, keluarga Ray menggelar sebuah pesta kolam renang yang meriah dengan mengundang beberapa tetangga baru serta teman-teman sekolah anak mereka. Semua orang yang hadir tampak sangat menikmati jalannya pesta, kecuali Elliot yang memilih untuk berdiam diri di dalam rumah di dekat jendela. Dengan menggunakan kamera perekamnya, Elliot mengarahkan lensa ke arah kolam renang untuk mencari tahu dan merekam bukti tentang keberadaan makhluk mengerikan yang selama ini bersembunyi di dalam air. Sementara itu, di area luar, Ray sibuk mencari Elliot karena ingin mengajaknya ikut bermain di dalam kolam. Kebetulan ada seorang anak kecil, anak dari tetangga mereka yang menghampiri Ray di pinggir kolam. Tanpa rasa canggung sedikit pun karena suasana hatinya yang sedang sangat gembira gitu ya, Ray pun mengajak anak kecil itu untuk bermain gulat air melawan pasangan lainnya. Awalnya permainan gulat air itu berjalan dengan seru layaknya permainan anak-anak pada umumnya. Dan semua orang di sekitar kolam tampak tertawa menikmati hiburan tersebut. Tapi semua berubah menjadi petaka ketika dari lubang pembuangan kolam keluar air hitam pekat yang kemudian menyerap masuk ke dalam tubuh Ray. Nah, dari sini akhirnya kita sebagai penonton diberitahu bahwa Ray yang sudah dirasuki oleh air hitam misterius itu secara tidak sadar mulai bergerak aneh dan mencoba membunuh anak kecil tersebut dengan cara menarik dan menenggelamkan tubuh si anak itu ke dasar kolam renang. Beruntungnya, Elliot yang sedari tadi memantau dengan jeli dari kejauhan menggunakan kameranya, menyadari kejadian aneh itu dan segera berlari keluar untuk memberitahukan itu ke ibunya. Di saat yang bersamaan, orang tua dari si anak juga menyadari insiden berbahaya tersebut dan langsung melompat ke kolam untuk menyelamatkan buah hati mereka. Setelah melalui drama yang cukup menegangkan di dalam air, akhirnya Ray dan anak tetangga itu berhasil diangkat ke permukaan dalam kondisi selamat. Namun, akibat dari insiden mengerikan tersebut, keluarga Ray kini mulai dibenci dan dikucilkan oleh para tetangga mereka. Terlebih lagi oleh kedua orang tua si anak yang merasa trauma dan menuduh Ray sengaja ingin mencelakai anak mereka. Eva yang merasa jiwanya sudah tidak tahan lagi dengan rentetan teror mistis kolam renang yang semakin hari semakin menjadi-jadi, akhirnya berusaha mendesak dan mengajak seluruh keluarganya untuk segera berkemas dan meninggalkan rumah terkutuk itu hari itu juga. Awalnya, Ray sempat menolak dengan sangat keras dan memohon kepada istrinya untuk tetap tinggal demi kesembuhan fisiknya. Namun, melihat ketegasan di mata Eva, pada akhirnya ia pun terpaksa setuju dengan keputusan sang istri. Namun, tidak lama setelah keputusan itu dibuat, sebuah kejadian aneh kembali menimpa Ray di mana tiba-tiba saja dia mengalami muntah-muntah hebat yang mengeluarkan cairan hitam pekat, hingga membuat rencana kepergian mereka terpaksa harus dibatalkan. Eva yang merasa bingung sekaligus curiga dengan segala kejadian aneh yang menimpa suaminya memutuskan untuk mencari informasi lebih dalam mengenai sejarah kepemilikan rumah tersebut, khususnya tentang keluarga Rebecca. Berkat kegigihannya, Eva pun berhasil menemukan alamat rumah lama dari ibu kandung Rebecca yang langsung dia datangi siang itu juga untuk mencari jawaban. Setibanya di lokasi yang dituju, Eva bertemu dengan seorang wanita tua bernama Kai, yang merupakan ibu kandung dari Rebecca. Kondisi Kai tampak sangat memprihatinkan karena dia tampak sedang menderita sebuah penyakit fisik yang cukup parah. Di awal pertemuan mereka, Kai sempat menunjukkan gelagat aneh dan tidak mau mengakui jika dia memiliki seorang anak perempuan yang bernama Rebecca di masa lalu. Namun, setelah beberapa kali didesak dan diyakinkan oleh Eva mengenai bahaya yang sedang mengancam keluarganya saat ini, akhirnya pertahanan Kai runtuh. Dengan derai air mata, Kai pun jujur dan mulai menceritakan kisah kelam yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat dari dunia luar. Kai mengungkapkan sebuah rahasia besar bahwa kolam renang di rumah tersebut memang memiliki mata air yang mampu memberikan kesembuhan ajaib bagi penyakit apapun. Seperti halnya penyakit saraf Ray yang selama ini perlahan sembuh akibat sering berenang di dalam kolam tersebut. Namun, alih-alih memberikan kesembuhan secara gratis, mata air gaib itu menuntut bayaran yang sangat mahal, di mana harus ada nyawa orang terdekat yang dikorbankan sebagai gantinya. Dan hal mengerikan itulah yang dulu terjadi pada keluarga Kai. Di mana demi kesembuhan penyakit Tommy, saudara laki-laki Rebecca sewaktu kecil, Kai dengan tega dan sengaja mengorbankan nyawa anak perempuannya sendiri, yaitu Rebecca, untuk ditumbalkan ke dalam kolam renang tersebut.
Mendengar cerita yang sangat tidak masuk akal namun nyata itu, Eva dengan perasaan cemas langsung bertanya bagaimana cara untuk menghentikan pengorbanan mengerikan itu agar suaminya tidak berbuat nekat. Namun, belum juga sempat pertanyaan itu dijawab oleh Kai, seketika saja atmosfer di dalam ruangan berubah menjadi sangat dingin. Tubuh Kai mulai agak kejang-kejang. Dan dia mulai kerasukan roh jahat kolam renang seraya bertingkah aneh yang membuat Eva ketakutan setengah mati. Hingga akhirnya Eva memutuskan untuk langsung berlari meninggalkan rumah menyeramkan itu. Sementara itu, di rumah Ray, Elliot yang sedang berada di halaman belakang mendengar suara kucing peliharaan mereka yang sempat hilang. Seolah suara itu memanggilnya dari arah kolam renang. Penasaran, Elliot pun berjalan menaiki papan loncat kolam untuk meraih sebuah bebek pelampung plastik yang terapung di tengah kolam. Namun, tanpa disadari oleh Elliot, kain penutup kolam yang otomatis itu mulai bergerak menutup dengan sendirinya akibat dorongan kekuatan gaib. Hingga pada akhirnya, tubuh Elliot terjerembab masuk ke dalam kolam dan terjebak di bawah kain penutup yang tebal. Sementara itu, di dalam rumah, Izzy yang mendengar samar-samar teriakan minta tolong dari adiknya segera berlari keluar kamar. Melihat adiknya dalam bahaya besar di halaman belakang, Izzy berusaha sekuat tenaga dengan sisa energinya untuk menarik dan menghentikan putaran mesin penutup kolam yang terus menggulung. Beruntung, di saat situasi krisis itu terjadi, Eva akhirnya tiba di rumah dan langsung membantu Izzy. Kemudian menyuruh anak perempuannya itu masuk ke dalam rumah untuk menghampiri dan meminta bantuan ayahnya. Tapi sialnya, betapa terkejutnya dia saat melihat wajah Ray yang sudah berubah total karena kerasukan air hitam sepenuhnya. Marco, don't do that. Di sisi lain, Eva yang tahu bahwa mesin penutup kolam itu tidak bisa dihentikan dengan tangan kosong, akhirnya memberanikan diri melompat masuk ke dalam air kolam yang gelap untuk menyelamatkan Elliot yang terperangkap di dalam sana. Di dalam air kolam, Eva seakan-akan terlempar masuk ke dalam sebuah dimensi kolam yang sangat dalam, luas, dan gelap tanpa ujung. Setelah berjuang melawan rasa takut dan sesak di dadanya, pada akhirnya Eva berhasil menjangkau tubuh Elliot yang sudah mulai lemas dan kehilangan kesadaran di dasar air. Namun, ketika Eva berusaha membawa tubuh anaknya berenang kembali naik ke permukaan, tiba-tiba saja dari kegelapan air muncul sekumpulan sosok makhluk menyeramkan, yang merupakan roh dari korban-korban kolam terdahulu yang mencoba memegangi dan menarik kaki mereka agar tetap tinggal di dalam kolam. Ya, meskipun Eva berhasil menghindar dari makhluk-makhluk itu, namun Eva kebingungan untuk mencari jalan keluar menuju permukaan. Untungnya, tak lama kemudian, di tengah situasi yang seolah tanpa harapan itu, sesosok roh baik dari gadis kecil Rebecca muncul dari kegelapan dan membantu menunjukkan jalan keluar. Setelah berhasil keluar dari kolam renang terkutuk itu, Eva dengan panik langsung berusaha memberikan nafas buatan untuk menyadarkan Elliot yang masih pingsan di pinggir kolam. Namun, tanpa disadari oleh Eva yang sedang fokus pada anaknya, sosok Ray yang sudah dirasuki roh jahat kolam sudah berdiri tepat di belakangnya dengan tatapan mata kosong penuh amarah. I'll always be here. Di saat Eva sedang berada dalam posisi yang sangat tidak berdaya, Izzy yang terluka ternyata perlahan-lahan datang dari arah belakang rumah dengan membawa sebuah tongkat bisbol milik ayahnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki, Izzy menghantam punggung Ray dengan sangat keras menggunakan tongkat bisbol tersebut. Hantaman keras yang tak terduga itu ternyata mampu memberikan efek kejut yang luar biasa, hingga membuat Ray tersungkur dan secara perlahan berhasil mendapatkan kembali kendali penuh atas kesadaran dirinya sendiri. Di saat yang sama, Elliot pun mulai terbatuk-batuk dan sadar dari pingsannya. Ya, meskipun begitu, ternyata air hitam yang masuk ke tubuh Elliot membuat Elliot terlihat sangat tersiksa kesakitan. Sekumpulan air hitam pekat dalam jumlah yang sangat banyak kembali bermunculan dan meluap dari dalam lubang pembuangan kolam renang. Melihat hal mengerikan itu, Ray yang kesadarannya sudah pulih sepenuhnya akhirnya menyadari sebuah kenyataan pahit bahwa entitas jahat kolam tersebut tidak akan pernah berhenti meneror, mengganggu, dan mengincar nyawa anggota keluarganya sampai ada satu nyawa yang dikorbankan sebagai tumbal pengganti kesembuhannya.
Demi rasa cintanya yang begitu besar kepada keluarganya dan tidak ingin mengulangi kesalahan fatal yang dilakukan oleh keluarga Kai di masa lalu, Ray akhirnya mengambil keputusan paling berani dalam hidupnya. Dengan rela dan sadar, Ray memutuskan untuk berjalan mendekati kolam dan mengorbankan dirinya sendiri masuk ke dalam air agar bisa menyelamatkan nyawa Elliot, Izzy, dan istrinya tercinta dari kutukan kolam tersebut. Tubuh Ray pun perlahan tenggelam dan menghilang ditelan kegelapan air kolam untuk selamanya. Di hari selanjutnya, suasana duka yang mendalam menyelimuti rumah tersebut. Eva, Izzy, dan Elliot tampak sangat merasakan kehilangan sosok Ray yang selama ini menjadi pelindung bagi mereka. Namun, alih-alih pergi melarikan diri dan menjual rumah tersebut ke orang lain, mereka bertiga justru mengambil keputusan yang sangat bijak, yaitu memutuskan untuk tetap memilih menempati rumah tua itu. Langkah ekstrim itu mereka ambil bukan tanpa alasan, melainkan demi menjaga lingkungan sekitar agar tidak lagi ada korban-korban baru yang berjatuhan akibat keajaiban palsu dari kolam renang berhantu tersebut. Bahkan sebagai langkah pencegahan terakhir agar teror mengerikan itu tidak pernah bisa terulang kembali sampai kapanpun, mereka memanggil truk material untuk menimbun dan meratakan kolam renang tersebut dengan tanah. Film pun selesai. Tamat. Film ini ngegambarin gimana ambisi dan keinginan instan manusia seringkali jadi bumerang yang paling mematikan. Ray pengen banget sembuh dari penyakitnya demi ego dan karirnya yang hancur. Tapi dia nggak sadar kalau di dunia ini nggak ada yang namanya kesembuhan gratis. Semakin lu memaksakan diri buat dapetin apa yang bukan takdir lu lagi, semakin besar tumbal yang harus lu bayar. Dan dalam kasus ini, harganya adalah nyawa dan kedamaian keluarga lu sendiri. Satu hal yang bikin film ini punya pesan moral yang kuat adalah soal mata rantai karma dan ego orang tua. Lu lihat gimana keluarga Kai di masa lalu tega numbalin anak kandungnya sendiri demi anaknya yang lain. Nah, itu egois banget. Untungnya Ray memilih jalan yang berbeda gitu ya. Dia sadar kalau kesalahan masa lalu nggak boleh diulang. Dan sebagai kepala keluarga, dialah yang harus bertanggung jawab atas konsekuensi pilihan yang sudah dia ambil di awal. Dia yang pengen rumah itu, dia yang pengen kolam itu. Jadi ya dia juga yang harus jadi tameng terakhir buat mutus mata rantai kutukan itu. Nah, dari semua tragedi air di film ini, ada satu pelajaran paling penting buat kita semua, khususnya yang lagi nyari rumah baru gitu ya. Kalau mau beli properti, kalau mau beli rumah, jangan cuma tergiur sama fasilitas mewah kayak kolam renang luas atau pemandangan estetik gitu ya. Tolong banget, jangan. Cek dan recheck dulu riwayat itu ke tetangga. Maksudnya itu tuh dimiliki siapa sebelumnya, ada apa di sana gitu ya. Nah, kalau dibilang kolamnya punya mata air alami yang bisa nyembuhin penyakit, lu jangan langsung girang terus mikir bisa hemat biaya BPJS gitu ya. Alih-alih sehat walafiat, yang ada lu malah berakhir jadi instruktur selam gaib di alam baka. Ya, mending kolamnya lu langsung semen aja gitu ya di hari pertama biar bisa dijadiin lahan parkir atau tempat jemuran yang jelas-jelas lebih aman dari gangguan makhluk gaib. Nah, oke, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel seperti biasa ID. Gue Narabias, kita ketemu lagi di video selanjutnya.